berkumpul bersama, belajar ilmu bersama, yang tidak lain dan tidak bukan datangnya kita ke tempat ini untuk mencari ridhonya Allah dan untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Surganya Allah tidak akan diberikan kepada mereka yang tidak mau bertakwa kepada Allah. Surganya Allah tidak akan diberikan kepada mereka yang tidak mau bersabar menjalankan perintah Allah. Surganya Allah tidak akan diberikan kepada mereka orang yang tidak mau bersabar meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Surganya Allah tidak akan diberikan kepada mereka yang tidak mau bersabar untuk melewati musibah, ujian yang Allah berikan kepada mereka di dunia. Dan surganya Allah tidak akan diberikan kepada mereka yang tidak mau bersabar atas hinaan, makian, ejekan, cercaan daripada manusia yang hidup di zamannya. Oleh karenanya, dengan belajar ilmu agama ini, bagaimana kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah sehingga kita bisa bersabar dengan semua itu, dengan tentunya kita sering hadir majelis taklim, belajar ilmu agama, dekat dengan ustadz, kiai dan ulama, bertanya masalah agama dengan mereka, sehingga akhirnya kita memiliki benteng yang kuat di dalam keimanan kita, kita memiliki benteng yang kuat dalam akidah kita, sampai berkah kita istiqomah dalam kebaikan tersebut. Mudah-mudahan Allah akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, sebagaimana bulan yang lalu Al-Fakir sudah janjikan, kita akan memulai pembacaan kitab. Insya Allah kita akan membaca kitab Akhlak Lil Banin juz 3, yaitu kitab akhlak yang menjelaskan tentang adab-adab keseharian kita setiap hari. Jadi ternyata kita ini di dalam kehidupan kita, dari kita membuka mata sampai menutup mata, itu semuanya sudah diatur dalam agama dengan sedemikian bagusnya, sedemikian rapihnya, sedemikian bagusnya. Tinggal bagaimana hari ini kita mengikuti aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita ikuti. Maka kita akan menjadi manusia yang mulia di dunia sampai di akhirat. Kenapa para ulama dimuliakan oleh kita? Kenapa para kiai sangat kita hormati? Kenapa para ustadz sangat kita kagumi? Jawabannya, karena mereka orang yang paling mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka manusia-manusia yang berusaha menerapkan apa yang disampaikan Nabi, dipraktekkan dalam kehidupannya. Makin mirip kita dengan Nabi Muhammad, makin mulia kita di dunia sampai di akhirat. Tapi makin jauh kita dari Nabi Muhammad, maka makin hina kita di dunia sebelum di akhirat. Oleh karenanya, kenapa Nabi sampai bersabda, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama orang yang kamu cintai. Maksudnya apa? Di situ di samping kita diperintahkan menanamkan cinta di hati kita dengan Nabi Muhammad, itu salah satu ajakan Nabi bagaimana kita hidup ini mengikuti Nabi. Bagaimana kita akan cinta sama Nabi, sejarah kehidupannya saja kita tidak baca. Bagaimana kita akan cinta sama Nabi, telinga kita jarang mendengarkan ceritanya Nabi. Jangankan seperti itu Pak Bu, orang yang mondok pun belum tentu akhlaknya seperti Nabi Muhammad. Itu orang yang mondok, yang belajar dengan aturan yang jelas di pondok, jam 3 malam wajib tahajud, nanti habis subuh ada halaqah subuhiyah, setelah itu nanti pagi setengah 8 sampai jam 12 4 jam belajar ilmu agama, kemudian nanti sore ada rohah, belajar santai masing-masing, nanti maghrib ada halaqah maghribiyah, isya ada musyawarah. Sedemikian rupa diatur luar biasa. Tapi belum tentu akhlak mereka seperti Nabi. Kadang kita jangan heran, makanya kalau kita melihat ada santri mondok sekian tahun, tapi kadang akhlaknya dibawa orang yang tidak pernah mondok. Kenapa? Karena patokannya itu bukan pondok. Patokannya itu bagaimana orang itu mengikuti Nabi, membaca sejarah kehidupan Nabi. Ada orang nggak pernah mondok, tapi majelis taklimnya rajin, mengalahkan orang yang suka mondok, mengalahkan orang yang belajar ilmu agama di pesantren. Kalah akhlaknya. Kenapa?
Karena orang yang mondok ini majelis taklimnya rajin. Penyakit orang kalau punya ilmu, anak pesantren terkadang sudah selesai mondoknya, hadir majelis taklim males. Kenapa? Merasa saya santri. Kadang-kadang meremehkan, sudahlah nggak usah ikut kajian, live streamingnya saja dilihat. Ini penyakit. Karena penyakitnya orang yang punya ilmu itu apa? Males. Makanya Al-Fakir saya termasuk santri yang saya pribadi ini malas. Makanya karena saya ini malas buka kitab. Kita alhamdulillah Pak, kalau ke rumah saya kitab itu saya punya satu lemari itu. Karena saya dulu kebetulan suka beli kitab. Motivasinya itu kata Abu Ya Maliki, Syed Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, orang kalau sering beli kitab itu insya Allah nanti akan jadi orang kaya. Sehingga saya ingin jadi orang kaya nih. Saya dulu waktu di Cirebon di Buya Yahya itu, setelah saya khidmah di sana, saya tinggal 6 tahun, 2013 sampai 2019, itu saya seminggu minimal sekali ke toko buku di Cirebon, ada namanya Beirut. Itu saya setiap ke sana itu saya lihat kitab. Kadang nggak terasa, Bu, Mbak, saya di sana sampai sejam, 2 jam lihatin kitab. Kapan saya beli kitab ini? Saya catat nama kitabnya, saya catat harganya, saya target minimal sebulan sekali saya harus beli. Saya catat, saya ingat dulu tuh ada kitab I'an atau Tolibi, sarahnya Fathul Mut'in 4 jilid, harganya 210.000, saya catat. Saya lihat ada kitab namanya Faidul Qadir, sarahnya Hadis Jami' Shogir, sebanyak 6 jilid, saya catat harganya 280.000. Saya catat lagi ada Bu Jeremy Al-Khatib, saya catat lagi itu kitab, saya catat. Alhamdulillah semua kitab yang saya catat semuanya hampir saya beli. Alhamdulillah Pak Bu, percaya tidak percaya, setelah saya beli kitab itu saya merasa pribadi rezeki saya lebih dimudahkan oleh Allah. Saya merasa itu. Bagaimana saya beri kitab, kan harusnya uang keluar banyak. Dulu kita ini masih nyantri Pak Bu, uang masih minta sama orang tua. Tapi saya usahakan sebulan sekali wajib saya beli kitab. Dan kitabnya bukan kitab yang 1 jilid yang kecil-kecil, kitab yang berjilid. Kita beli kitab Ihya waktu itu. Apalagi banyak kita beli kitab Shahihul Muslim waktu itu. Semuanya kita targetkan. Dan alhamdulillah saya pribadi merasa rezeki saya lebih dimudahkan setelah beli kitab. Uang secara doir habis. Saya punya uang 250.000, beli kitab Ihya Ulumuddin waktu itu 4 jilid 200.000. Saya beli tinggal sisa uang 50.000. Tapi alhamdulillah Pak Bu, dalam waktu sebulan itu seakan-akan saya kayak diganti cash oleh Allah. Bahkan lebih banyak saya punya uang. Itu padahal saya masih mondok di Al-Bahjah, khidmah di sana. Tapi dibandingkan teman-teman saya yang lainnya, rezeki saya itu seakan-akan kok kayak lebih banyak gitu. Lebih dimudahkan. Saya koreksi, kenapa ya? Padahal saya uang masih minta sama orang tua setiap bulan. Kita di pondok dikasih bisaroh, cuma berapa paling di pondok? Uang masih minta sama orang tua. Tapi saya bisa beli kitab setiap bulan, dan setiap bulan itu juga saya seakan-akan mendapatkan gantinya cash langsung dari Allah. Setelah saya koreksi, saya ketemu jawabannya, karena saya setiap bulan saya beli kitab. Nah, kalau ke rumah saya di Kuningan itu, saya punya lemari itu full kitab bermacam-macam. Bahkan sekarang Al-Fakir juga rencana pengen lagi perbanyak beli kitab. Kenapa? Karena itu faedahnya nyusul nanti. Nggak mesti harus saya dulu baca kitab belum begitu lancar, nahwu sorobnya, bahasa Arabnya, balaghahnya, manteknya. Yang penting beli kitab aja dulu. Dan alhamdulillah. Nah, di saat saya di Al-Bahjah itu, Buya Yahya itu selalu mengatakan seperti ini, Ustadz, mumpung Ustadz belum menjadi Ustadz yang sibuk, mumpung Ustadz belum banyak rutinannya, mumpung Ustadz belum ada banyak ceramahnya, sekarang sering-seringlah baca kitab Ustadz, kata beliau. Karena nanti kalau sudah banyak rutinannya, banyak ceramahnya, sudah banyak kesibukannya, nanti kayaknya sulit untuk baca kitab. Dan itu saya alami. Saya punya kitab di rumah itu, kayaknya yang saya sentuh paling cuma beberapa kitab saja. Dan bagaimana caranya agar saya bisa rutin membaca kitab-kitab tersebut? Saya buat rutinan setiap harinya. Makanya kalau ngikutin YouTube Al-Fakir, namanya Habib Novel Al-Atos, nanti dilihat di YouTube, Facebook, Instagram, like and subscribe kata muda sekarang ini. Lihat loncengnya, diketik, dipencet itu lihat di sana Al-Fakir
punya acara itu minimal sehari itu 4, itu minimal yang rutin. Kita punya kajian suling subuh keliling setiap hari, kecuali kalau lagi keadaan seperti ini di sini. Setiap hari membaca Kitabul Hikam karya Imam Ibn Athaillah Iskandari. Setiap pertemuannya satu kalimat saya baca, saya artikan, saya sarai, cuma durasinya singkat, hanya 10 menit, paling lama 15 menit. Biar teman-teman yang ikut kajian suling itu tidak merasa berat. Kemudian nanti setengah 7 sampai jam 7 kita ada live kajian pagar. Pagi-pagi berkah hikmah pagi sebelum beraktivitas, tanya jawab, cuma setengah jam. Memotivasi orang yang mau kerja, biar mau berangkat kerja itu ada motivasi ingin berbuat kebaikan. Kita kasih kata mutiara 4 menit, 5 menit, setelah itu 25 menit tanya jawab semuanya. Kemudian nanti maghrib kita ada kajian rutinan. Setiap maghrib itu ada. Kemudian nanti isya kita ada rutinan setiap hari. Jadi minimal kita 4 setiap hari live kajian. Kalau kali 30 saja sudah 70. 4 kali 3 berapa? 120 kurang lebih kita sebulan punya rutinan itu. Belum lagi kalau Al-Faqir lagi naik mobil, biasanya kita live di mobil itu. Kenapa? Karena dengan Al-Faqir buat rutinan, mau nggak mau saya buka kitab. Karena Al-Faqir setiap rutinan itu pasti baca kitab. Mau nggak mau pasti buka kitab. Akhirnya di situ dijadikan momentum untuk mutolaah, murojaah, membaca kitab lagi. Nah, oleh karenanya penting bagi kita Pak Bu untuk terus belajar ilmu adab dan akhlak. Dan sumber akhlak itu adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya kenapa sekarang ini orang-orang kafir itu pengen menjauhkan umat Islam dari Nabi Muhammad. Karena sumbernya kebaikan itu Nabi Muhammad. Di saat umat Islam tidak memiliki sumber kebaikan, maka orang Islamnya itu akan mudah untuk dirusak. Lihat Pak Bu, anak-anak muda kita sekarang tuh, anak-anak kita lah. Gak usah jauh-jauh, anak kita masing-masing. Bagaimana dengan kehidupannya sekarang? Sudah nggak kenal sama Nabi Muhammad. Gimana anak kita kok tidak kenal dengan Nabi Muhammad? Apa orang kafir langsung mengatakan jangan kalian cinta Nabi Muhammad? Tidak bisa. Tapi dialihkan cintanya Nabi Muhammad dengan HP. Dialihkan cintanya Nabi Muhammad dengan game-game yang ada. Dialihkan cintanya Nabi Muhammad dengan media sosial, dengan artis, pemain bola, YouTuber, macam-macamnya. Sehingga anak kita kalau ditanya jangan heran, "Nak, kamu tahu siapa ayahnya Nabi Muhammad?" Tidak tahu. Siapa ibunya Nabi Muhammad? Tidak tahu. Berapa jumlah anaknya Nabi Muhammad? Tidak tahu. Bahkan mungkin anak yang pernah mondok pun karena sudah lama ditanya tentang bibi Nabi ada berapa pun tidak tahu. Kenapa? Karena orang kafir sudah sukses, sudah berhasil. Bagaimana kita umat Islam itu tidak kenal sama nabinya sendiri. Padahal nanti di akhirat yang memberikan syafaat kita bukan artis, bukan pemain bola, bukan YouTuber, tapi memberikan syafaat kita adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi sabdakan, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Kalau hari ini kamu cinta dengan artis, nanti di akhirat cari itu artis. Kalau kalian suka pemain-pemain sinetron, nanti di akhirat ibu-ibu cari pemain sinetron di akhirat. Yang laki-laki suka pemain bola, apalagi sampai orang kafir, kalau sekedar nonton saja, ngelihat saja masih mending, ini sampai cinta berlebihan. Nanti di akhirat cari itu pemain bola. Jangan cari Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kamu di akhirat bersama orang yang kamu cintai. Sehingga kita khawatir. Dijelaskan, dikatakan ada umatnya Nabi Muhammad berteriak minta syafaat sama Nabi. Wahai Rasulullah, beri kami syafaat. Nabi nggak noleh. Dipanggil lagi, wahai Rasulullah, beri kami syafaat. Nggak noleh. Berkata lagi umatnya, wahai Rasulullah, berikan kami syafaat. Nabi nggak noleh. Akhirnya sampai malaikat Jibril bertanya, wahai Rasulullah, bukankah dia adalah umatmu? Nabi menjawab, iya Jibril, dia umatku. Tapi di dunia dia tidak pernah ingat kepada aku, maka aku lupakan dia sebagaimana dia di dunia melupakanku. Walaupun kebanyakannya menjelaskan Nabi sangat cinta kepada umatnya, tapi ini untuk tahdir, untuk wanti-wanti bagi kita. Jangan kepedean, nanti mah insya Allah Ustadz saya dapat syafaat Nabi. Loh kok bisa? Nabi cinta sama umatnya. Kita saja sebagai orang tua, kalau anak kita nggak baik sama kita,
anak kita tidak berusaha berakhlak baik dengan kita, kadang-kadang ada perasaan, kamu nih kayaknya bukan anak saya ya, kamu nih kayaknya bukan anak saya. Itu kita sebagai orang tua. Oleh karenanya mudah-mudahan dengan kita membaca daripada akhlak lil banin ini yang tentunya bersandarkan dengan Nabi Muhammad SAW ini, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti Nabi Muhammad, mengenal Nabi Muhammad, sampai kita cinta dengan Nabi Muhammad dan di akhirat dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti Al-Fakir harapkan Bapak Ibu semuanya punya buku ini. Nanti bulan depan saya harapkan semuanya punya buku ini ya. Karena kalau saya baca, saya artikan, Ibu dengerin aja. Itu karena dengerin aja terlalu khusyuk terus sampai akhirnya nundutan. Ya Bu, yang udah gini-gini nih biasanya sudah mulai, yang sudah nyender di belakang biasanya tuh udah ambil posisi ya. Nah kalau pengen gak ngantuk tuh biasanya sama-sama baca. Tapi saya tanya Ibu Bapak semuanya, kalau kitabnya pakai bahasa Arab seperti ini bisa baca sama ngartikannya? Hah? Mata melek aja susah Beb, suruh ngartiin lagi. Makanya nanti insya Allah bulan depan nanti saya akan datangkan terjemahannya ya, terjemahannya. Jadi Ibu nanti baca bareng-bareng sama saya baca, Ibu ngelihat, Bapak ngelihat, jadi nanti nggak ngantuk dan nanti insya Allah di rumah bisa baca sendiri. Kira-kira bisa nggak belinya? Harganya nggak mahal Bu, paling berapa sih kitab terjemahan itu? Ya, insya Allah nggak sampai beli pulsa 100.000 lah, nggak sampai beli pulsa 50.000 lah, enggak, insya Allah harganya murah. Dan mudah-mudahan dengan beli kitab di samping niat belajar ilmu agama, insya Allah kecipratan berkahnya jadi orang kaya. Ya, kalau orang kaya aja aminnya kenceng. Amin. Kecipratan berkah jadi orang alim biasa, amin. Jadi orang kaya, amin. Padahal di sini kan sudah diatur oleh Allah, nggak usah khawatir. Ya, nah jadi nanti saya usahakan bulan depan Ibu semuanya sudah punya kitabnya, bukunya. Nanti akan saya pesankan harganya berapa. Nanti Al-Fakir komunikasi dengan Haji Heri. Setiap Ahad ada rutinan di sini ya. Setiap Ahad ada rutinan, berarti nanti Ahad kedua akan diumumkan harganya berapa. Insya Allah murah lah, tidak mahal ya. Tidak kayak harga cabai 1 kilo, insya Allah nggak nyampe. Cabai sekarang berapa 1 kilo? Hah? Oh, udah murah tah? Kemarin 80.000 katanya. Oh, udah turun lagi. Oh, jadi yang naik turun itu bukan cuma iman ya, cabai juga bisa naik turun. 35 sekilo. 35.000. Insya Allah harga kitab ini lebih murah daripada harga cabai, insya Allah. Ya, kayaknya harganya 30 atau 25 gitu ya. Kitab ini tuh bagusnya, Mbak Bu, itu nanti kita akan diajarkan adab-adabnya sama dalilnya. Dari Al-Qur'annya ada, dari hadisnya ada, perkataan ulama ada, bahkan syair Arabnya pun ada, cerita para ulamanya pun ada, komplit ini. Ya, ini namanya Akhlak lil Banin juz 3. Kebetulan 2 tahun yang lalu bulan Ramadan saya mengkaji kitab ini di kajian duha. Saya kaji sampai selesai dan ini sangat luar biasa. Makanya kenapa Al-Fakir pilih hadis ini, kitab ini, karena kitab ini sangat luar biasa. Ini membahas langsung real. Kita sekarang akan membahas tentang adab berjalan. Kita kan setiap hari berjalan. Berjalan pakai kaki. Ada yang berjalan pakai tangan. Ada kan? Pakai kaki. Nah, itu adabnya apa saja? Oh, ini penting, di sini akan dibahas. Dan ternyata kalau kita berjalan dengan adab itu semuanya nilainya ibadah. Ya, bagaimana kita jalan, apa yang didahulukan kalau keluar rumah, masuk rumah apa yang didahulukan, bacaannya apa, itu nilainya ibadah semuanya. Dan kita berjalan bukan cuma sehari sekali, 2-3 kali, sehari bisa berkali-kali. Kalau dipraktekkan adab ini, semua langkah kita nilainya ibadah. Nah, kitab ini sangat luar biasa. Baik,
Sekarang kita masuk kepada bagian yang pertama tentang adab berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala musanniful imam Syekh Umar bin Ahmad Baroja nafanallahu bihi wa bi ulumina wa ulumikum wa asarihi wa wilayatihi wa akhlaqihi fi daraini aminan qal al-qismul awwalu fil adab. Bagian pertama tentang adab-adab, adabul masyi, adab-adab berjalan. Jadi kita setiap hari jalani harus tahu adabnya, etika sopan santunnya. Inna lil masyi, sesungguhnya setiap seorang yang berjalan itu adaban, ada adab-adab yang harus diperhatikan, sunnah-sunnah yang harus dilaksanakan dan dikerjakan. Yajibu alaika, wajib bagi engkau, ayyuhal waladul aziz, wahai seorang anak yang mulia. Ini anak ya sudah kita ganti saja, wahai hamba yang mulia, gitu aja. Anta malabiha, untuk mengerjakan dengan adab-adab tersebut. Kenapa Ustadz saya harus berjalan saja harus pakai adab? Kenapa saya berjalan aja yang biasa itu kok harus pakai etika sopan santun? Litaslama minal adza, biar kamu berjalannya ini selamat. Jadi kalau kita berjalan pakai etika, pakai akhlak, pakai adab, itu kita selamat jalannya. Karena nanti ada orang berjalan itu malah bisa menjadikan sebab dia binasa, bahaya. Karena menyinggung perasaan orang dengan jalannya. Makanya penting kita beradab itu biar apa? Biar selamat. Di saat kita berjalan dengan adab, itu biar kita selamat dari dari gangguan. Wa ta'ishu, dan kamu hidup muhtaraman bainan nas, terhormat di antara manusia. Saya bilang tadi, ada orang nggak mondok, nggak pernah belajar ilmu agama, tapi ucapannya lebih didengar dari ustadz, kiai, dan ulama. Kenapa? Karena orang itu lebih beradab daripada orang yang punya ilmu. Nggak mondok, nggak belajar khusus masalah agama, dia cuma hadir majelis alim saja, tapi semua ilmu yang dia dengarkan dipraktekkan dalam kehidupannya, adab etika sopan santunnya baik. Sedangkan orang yang punya ilmu, adab etikanya tidak dijaga, maka sungguh orang yang tidak pernah mondok, memiliki adab dan akhlak yang dipraktekkan, lebih baik daripada orang yang punya ilmu tapi tidak menerapkan ilmu adab yang mereka pelajari. Baik, yang pertama, adab berjalan yang pertama adalah apa itu? Antuqaddima rijlakal yusra. Adab yang pertama dalam berjalan itu adalah antuqaddima, kamu mendahulukan rijlakal yusra, kaki kirimu. Kamu mendahulukan kaki kirimu indahuru jika minal bait, tatkala akan keluar rumah. Adab sunnah, kalau mau keluar rumah dahulukan kaki kiri. Saya tanya bapak ibu semuanya, jujur, kalau keluar rumah kira-kira kiri atau kanan? Kanan atau kiri? Atau nggak tahu? Fleksibel aja. Kumaha saya kakina? Kakinya kanan dulu ya kanan, kiri. Fleksibel. Sekarang sudah tahu ilmunya. Ilmunya kalau kita itu mau keluar rumah, apa dulu, kanan atau kiri? Kiri. Nah sekarang bapak ibu semuanya kalau mau keluar rumah pakai kaki kiri, itu sunnahnya dapat pahala. Sekarang saya tanya bapak ibu, sehari keluar rumah berapa kali? Tidak terhitung. Contoh saja, sehari 10 kali keluar rumah, dan setiap keluar rumah pakai sunnah Nabi, akhlak adabnya pakai kaki kiri, berapa pahalanya itu sudah? Kali coba sebulan berapa coba? Ini saya bahas cuma baru dari jalan yang setiap hari kita lakukan. Ternyata kita nggak tahu. Ternyata kita pohodei mungkin, atau fleksibel. Saya mah keluar rumah fleksibel aja deh. Kalau wayahna kanan ya kanan, wayahnya kiri ya kiri. Ternyata ada akhlaknya.
Ada sunnahnya. Sunnahnya kalau kita keluar dari rumah, yang didahulukan kaki pertama kali adalah kiri. Sunnahnya. Watakulu, dan kamu berkata, sunnahnya lagi doa. Keluar kaki kiri, kemudian baca doa. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa. Itu sunnahnya. Jadi kalau mau keluar rumah, baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Sunnah. Nanti kalau mau yang panjang ada, ya. Itu pendeknya. Kalau yang panjang dilanjutkan. Ya udah, itu aja. Ya, cuma ini saya baca ini. Karena ini kode etik baca kita harus dibaca. Jadi baca keluar rumah yang pertama Bismillah dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu Allah, aku berserah diri kepadamu ya Allah. Nanti di jalan ada apapun saya serahkan. Artinya kami berlindung kepadamu ya Allah. La haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan kecuali darimu. Artinya apa ya Allah, hamba keluar rumah dijaga. Hamba keluar rumah mohon dilindungi. Kalau ada orang pengen berniat tidak baik, tolong ya Allah lindungi dan jaga hamba. Allahumma inni, ya Allah sungguhnya aku a'udzubika, berlindung darimu, an adilla, dari menyesatkan orang, au udolla, atau tersesat, au azilla, atau tergelincir, au uzalla, menggelincirkan orang, au adlima, atau berbuat dolim, au udlama, atau didolimi, au ajhala, saya menjadi orang bodoh, atau au judhala alayya, atau dibodohkan oleh orang lain, au abghi, atau kami dianiaya, au yubgha alayya, atau kami menganiaya orang lain, wa antam siya fi naf'i nafsika. Itu doanya. Ya, doa panjangnya seperti itu, ya. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya au abghi au yubgha alayya. Itu doanya. Cuma yang biasa kita baca juga. Kalau yang panjang itu biasanya kalau kita perjalanan itu kita baca Bismillah. Apa? Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhalana hada wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hada albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina fi safarina hada albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hada wa twi'adna bu'da. Allahumma anta as-sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'asi safari wa ka'abadil mandori wa su'il munqalabi fil hali wal mali wal waladi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Panjang tuh? Apa tuh? Baru dengar? Gimana ngapalinnya? Saya pertama kali dengar doa itu mikir, ya Allah, panjang teuing, lila teuing, apal henteu. Tapi ternyata Pak Bu, di saat kita baca berkali-kali berulang-ulang, akhirnya apal sendiri. Saya tanya, ibu ngapalin harga cabe, harga timun, harga kol, harga harga wortel sama yang lain-lainnya di pasar. Itu kira-kira banyak enggak? Banyak enggak? Apaan tuh? Apaan tuh nih ibu-ibu yang di dapur? Apaan tuh? Hafal. Kenapa? Karena merasa butuh. Nah, coba doa safar ini kita hadirkan. Kita merasa butuh. Di saat keluar rumah kita nggak tahu ada apa. Mungkin kita lagi jalan, tiba-tiba ada pesawat jatuh di depan kita. Karena tahu. Kita lagi jalan, ada kereta api keluar dari relnya, jatuh di depan kita. Karena tahu. Sehingga di saat kita keluar,
kita berdoa minta perlindungan kepada Allah. Ya paling tidak Bapak Ibu mulai sekarang kalau keluar rumah dahulukan kaki kiri, kemudian baca doanya yang pendek tadi. Apa doanya? Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu minimal. Ya, tolong itu dibaca. Di samping itu sunnah, itu juga menjadi doa pelindung bagi kita di saat kita keluar rumah. Baik mau ke warung depan rumah, baca. Siapa tahu lagi pas keluar rumah ada motor nyebrang langsung wush gitu. Kalau kita baca doa, insya Allah dilindungi oleh Allah. Ya, itu yang kedua. Ada pertama kaki kiri keluar dari rumah, kedua baca doa. Yang ketiga, wa antam siyafin naf'i nafsika aw ghairika wa la tamsi li ta'lama maksiatan. Adab yang ketiga, kalau keluar rumah itu antam siyafin naf'i nafsika. Niat keluar rumah untuk memberi manfaat kepada diri sendiri. Niat keluar rumah untuk memberi manfaat kepada diri sendiri. Apa contohnya? Tidak keluar rumah kecuali untuk perkara yang baik. Contoh, keluar rumah ke masjid. Kalau kita ke masjid dapat pahala, itu pahala buat siapa? Pahala buat siapa? Buat diri sendiri. Berarti kita keluar rumah memberi manfaat kepada diri sendiri. Maka di saat keluar rumah, niatkan untuk mencari kemanfaatan. Al-Ghairika. Yang keempat, adab kita kalau keluar rumah itu niat pingin memberi manfaat kepada orang lain, atau bahasa gampangnya bantu orang. Saya niat, ya Allah keluar rumah pingin bantu orang. Kalau ada orang yang butuh bantuan, saya mampu, saya bisa, saya bantu. Sungguh Bapak Ibu niat seperti itu, keluar rumah dicatat pahala terus oleh malaikat. Sampai kapan? Sampai Bapak Ibu masuk rumah. Kenapa Nabi mensabdakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung niatnya, dan Allah akan berikan pahala kepada hambanya tergantung niatnya. Jadi ibu niat keluar, ya Allah saya niat keluar untuk membantu orang. Ibu keluar itu dicatat pahala terus oleh Allah, catat terus oleh malaikat. Sampai kapan? Sampai ibu kembali lagi ke rumah. Kalau masih ingat pertemuan beberapa bulan yang lalu, Al-Fakir sudah membahas bagaimana agar waktu kita semuanya benar ibadah 24 jam. Sehari 24 jam. Kalau pengen semua waktu kita 24 jam semuanya ternilai ibadah, ada hitungan pahalanya. Salah satu caranya adalah jangan kita melakukan aktivitas kegiatan apapun kecuali diawali dengan niat yang baik. Bapak Ibu jangan ngapa-ngapain kecuali niat yang baik dulu. Contoh, ibu setiap hari pasti nggak lepas dari masak. Masak. Ibu di saat masak kadang-kadang niat enggak, masak aja kan? Masak aja. Nah, kalau pengen masaknya nilainya ibadah, dicatat pahala oleh Allah, sebelum masak niat. Saya mau masak, mau ngapain niatnya ini? Nawaitu sauma godin, bukan ya? Saya niat masak untuk menyenangkan suami, satu pahalanya. Saya niat masak biar saya menghemat ekonomi suami, ya kan? Sekarang saya tanya, ibu kalau masak sama beli, mahalan mana? Mahalan masak atau beli? Tergantung. Kalau masaknya banyak tetap mahal itu. Tapi umumnya kalau kita masak, insya Allah lebih hemat. Makanya dalam kitab Ustaz Segaf Baharud, bagaimanakah Anda menikah, itu dijelaskan kalau tidak salah 20 kriteria istri soleha itu bisa masak. Kenapa? Hemat. Pagi makan suami istri berdua aja itu habis mungkin 20.000. Kalau masak 10.000 cukup. Beli ayam contoh sekilo, ya kan? Kemudian digoreng, ya. Ayam harusnya 20.000, karena masak sendiri cuma 7.000 saja. Lebih murah. Bisa menghemat daripada biaya. Sehingga niat, ya Allah saya niat masak untuk bantu ekonominya suami, 2 pahalanya. 3,
Ya Allah, saya niat masak ini biar suami makin alepiu kepada saya, biar suami makin cinta sama saya. 3 pahalanya. Ya. Mana yang punya istri? Haji. Kalau istri masak, kira-kira seneng nggak? Seneng nggak? Seneng istri masak atau beli? Masak. Kalau saya fleksibel. Kalau istrinya masaknya kurang enak, beli aja. Cuma kalau istri masakannya enak, alhamdulillah. Istri harus dong belajar masak. Saya terus terang, Mbak Bu, saya punya istri waktu dia nggak bisa masak. Cuma istri saya tahu di antara untuk cara menyenangkan suami, istri harus bisa masak. Saya ingat waktu pindah dari Bandung, setelah 4 hari saya tinggal di Bandung setelah akad nikah, saya bawa istri saya ke Kuningan, saya bawa istri saya ke Cirebon, ke pondok pesantren. Istri saya langsung masak kangkung pada saat itu. Saya tanya, kenapa masak kangkung? Paling simpel masak kangkung katanya. Paling gampang masak. Jangan lihat istri kita cuma masak kangkung, lihat usahanya. Bagaimana pengen nyenangkan suami. Makanya suami kalau masakannya nggak enak, istri sudah berusaha. Gimana, wahai suamiku, enak? Istimewa. Walaupun nggak enak. Jadi perbanyak nih, ya, ibu, bapak nih datang ke tempat ini, ya, itu pahalanya saya yakin beda-beda, tergantung nih niatnya. Ada yang datang ke tempat ini karena memenuhi panggilan beliau keluarga, pahalanya itu saja. Ada yang niat datang ke tempat ini untuk hadir majelis taklim, pahala 2. Ada yang niat datang ke tempat ini untuk menghilangkan kebodohan, pahalanya 3. Ada yang niat datang ke tempat ini pengen mengamalkan ilmu, pahalanya 4. Makin banyak niatnya dalam satu pekerjaan, makin besar pahalanya. Itu khususnya umatnya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dirangkum di kitab namanya Khosaisul Muhammadiyah yang dikarang oleh Abuya Sayyidil Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki, tentang kekhususannya umatnya Nabi Muhammad yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat selain umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi niat memberi manfaat kepada orang lain. Niat yang kelima di saat berjalan, wala tamsili ta'lama maksiatan. Saya niat, ya Allah, keluar rumah ini tidak mengerjakan maksiat. Pahalanya 5. Ya, dapat pahala lagi. Jadi kita keluar rumah itu niat, ya Allah, saya keluar rumah nggak pengen maksiat, itu dihitung pahala. Karena definisi haram itu apa? Haram kalau dikerjakan dapat dosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Di saat kita keluar rumah ada saja gangguannya dari syaitan, dari hawa nafsu. Kita niat, ya Allah, saya niat keluar rumah nggak pengen maksiat, dihitung pahala oleh Allah. Aulitadurro ahadan, atau untuk membahayakan orang. Ya Allah, saya niat keluar rumah tidak pengen ganggu orang, tidak pengen membahayakan orang. Ada kan orang niat nawaitu an akhruja, saya niat keluar rumah pengen ngisengin orang. Ada. Apalagi bulan Ramadan, saya niat keluar rumah bawa mercon untuk menyalakan mercon ini di ibu-ibu yang lagi jalan pagi. Dosa akhirnya. Tapi niat, ya Allah, saya niat keluar rumah tidak ingin mengganggu orang, dihitung pahala oleh Allah. Fa inna rijlaka, karena sungguhnya kakimu, kasairi a'dhaika, dengan semua anggota tubuhmu, amanatan indaka, yaitu amanah di hadapanmu. Jadi kaki kita ini aman dari Allah. Artinya nanti ada tanggung jawabnya. Wa tashhadu wa satashhadu alaika, dan akan menjadi saksi bagimu bi a'malika yaumil qiyamah, dengan apa yang kamu kerjakan di hari kiamat. Jadi hari ini Pak Bu, kita punya kaki, itu bisa kita gerakan kemanapun, terserah. Kumaha saina, apa? Gimana baiknya saya apa? Abdi. Kumaha saina abdi. Tapi nanti di hari kiamat semua ada tanggung jawabnya. Kama qala ta'ala, bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran,
yauma tashhadu alaihim alsinatahum wa aydihim wa arjulihim bima kanu ya'malun. Allah firmankan di hari kiamat, tashhadu alaihim, akan menjadi saksi kepada kalian semua. Siapa? Alsinatahum, lidah-lidah kalian. Wa aydihim, tangan-tangan kalian. Wa arjulihim, kaki-kaki kalian. Bima kanu ya'malun, dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi hati-hati Pak Bu. Saat ini lidah bisa berbicara seenaknya, kaki melangkah kemanapun yang kita inginkan, tangan mengambil apapun yang kita kehendaki. Tapi hati-hati, itu amanah dari Allah. Di hari kiamat semua ada tanggung jawabnya. Lidah kita akan ditanya oleh Allah. Bahkan kata Nabi, paling banyak orang masuk neraka gara-gara tidak bisa menjaga lidahnya di dunia. Kata Nabi, hal yukabbun nasu ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kata Nabi bersabda dengan sahabatnya, sahabat Mu'ad bin Jabal. Bisa dilihat di kitab hadis Arba'in Nawawiyah. Al-Faqih lupa di hadis ke-30-an. Di sana jelaskan, Nabi berkata kepada sahabat Mu'ad, wahai Mu'ad, nanti kamu lihat di hari kiamat, ada orang tergelincir masuk neraka itu wajahnya dulu, hidungnya dulu, tidak tangannya dulu, tidak kakinya dulu, tapi wajahnya dulu. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang semasa hidupnya memanen atas ucapan yang tidak baik yang dia ucapkan di dunia. Jadi adik-adik bahu, hari ini kita berbicara seenaknya, itu semuanya ada hitungannya. Gak bakal lolos satu kata pun, gak bakal lolos. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, la yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah. Tidak terucap, kata Allah, satu kata pun dari lidah seorang manusia, kata Allah, kecuali ada malaikat raqib yang mencatat itu ucapan baiknya, malaikat atid yang mencatat daripada ucapan yang tidak baik tersebut, termasuk perbuatan kita. Makanya para ulama mengatakan, kalau kamu pengen berbicara baik, pengen melakukan setiap perbuatannya baik, jangan kamu berbicara, jangan kamu berbuat kecuali kamu pikirkan dulu, yang saya ucapkan baik enggak ini, atau yang saya ucapkan ini jelek. Kalau yang ucapkan kita baik sudah dipikir, ucapkan. Kalau yang kita ucapkan ini jelek, jangan diucapkan. Mau berbuat sesuatu, pikirkan dulu, saya mau berbuat sesuatu ini baik enggak. Kalau baik, kerjakan. Kalau nggak baik, tahan. Maka nggak bakal rugi di hari kiamat. Tapi ada manusia-manusia, kata Nabi, yang nanti di hari kiamat di jembatan Shiratal Mustaqim tergelincir masuk neraka gara-gara memanen atas lidah ucapan yang tidak baik selama hidupnya di dunia. Maka diperhatikan, dijaga Pak Bu. Mungkin kalau kita sehari-hari mungkin tidak begitulah. Tapi sekarang Pak Bu, ada lidah namanya lidah jempol. Lidah, nih, apa itu? Ngetik-ngetik di media sosial, menghina orang di media sosial. Itu kan berbicara cuma dengan jempol. Makanya jangan heran Pak Bu, nanti di hari kiamat kita melihat ada orang masuk neraka gara-gara jempolnya. Kita tanya, wahai malaikat, kenapa dia masuk neraka? Dia masuk neraka gara-gara jempolnya. Kok bisa? Iya, karena dia di dunia suka berbicara dengan jempolnya di media sosial. Sesaat dia fitnah orang dengan jempolnya, dengan status tulisannya. Sesaat dia hina seorang dengan jempol tulisannya. Sesaat dia adu domba antara ustadz, kiai, ulama dan para habaib dengan jempolnya. Sesaat dia jatuhkan martabat orang lain dengan jempol tulisannya, maka ternyata itu semua akan berpengaruh sampai menyeret orang tersebut ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu jangan heran, nanti di hari kiamat kita tanya sama malaikat, wahai malaikat, kenapa kok dia masuk surga? Malaikat akan jawab, karena dia di dunianya suka berbicara baik dengan kedua jempolnya. Dia share kata-kata mutiaranya para ustadz, kiai, ulama dan para habaib. Dia share dengan jempolnya itu firman-firman Allah Subhanahu wa taala di media sosialnya. Dia share info-info kajian para ustadz, kiai, ulama dengan jempol daripada tangannya. Kemudian dia share hadis-hadis Nabi, dia share kebaikan. Maka dengan sebab inilah mereka masuk surga.
Makanya saya ingatkan Mbak Bu yang punya WhatsApp khususnya, tolonglah di statusnya itu tulis yang baik-baik. Jangan curhat yang aneh-aneh. Saya baru merasakan istilah pepatah Indonesia, air susu dibalas dengan air tuba. Apa maksudnya? Curhat, Tidak setiap kebaikan dibalas dengan kebaikan. Ada kalanya kebaikan dibalas dengan kesabaran. Apa curhat? Jadi dijadikan media sosial kita itu sebagai ladang menuju surga. Jangan jadikan media sosial kita sebagai ladang menuju neraka. Jadikan HP kita sebagai sarana menuju surganya Allah. Jangan jadikan HP kita sebagai sarana menuju neraka. HP itu menjadi ringan bebannya di dunia, tapi bisa menjadi berat ringannya di akhirat. Beratnya itu HP di akhirat bisa menjadi berat untuk menuju neraka, tapi bisa menjadi berat menuju surga. Tergantung bagaimana hari ini kita menggunakan HP kita masing-masing. Bagaimana hari ini kita menggunakan media sosial kita masing-masing. Maka menjadilah orang cerdas menggunakan HP, menggunakan media sosial dengan menghadirkan keimanan, rasa takut kepada Allah, dan menjadikan HP media sosialnya sebagai ladang ibadah. Baik, itu adab yang pertama dalam berjalan, ya, dengan kaki kanan, baca doa dan niat-niat yang baik. Yang kedua, wa an yakuna masyaka wasaton. Sunnah, kalau berjalan itu diperintahkan wa an yakuna, hendaknya kalau kita berjalan itu wasaton, sedang, tidak cepat banget, tidak lambat banget. La sari'an jiddan, tidak cepat sekali, wala bati'an jiddan, dan tidak lambat sekali. Ini sunnah, ya. Jadi kalau jalan tidak cepat banget, pakai praktek. Praktek enggak? Praktek. Gus, bangun. Jangan. Santri aja, santri. Santri, sini. Antum nih. Asep, nih. Asep, bangun, sok. Biar enggak nundutan nih, setannya diusir dulu. Sini nih. Coba jalan gaya cepat. Jalan cepat. Jalan kayak gitu dilihatnya enak enggak? Enggak enak. Ya. Coba ulangi. Jalan yang super lama. Ngelihatnya enak enggak? Nah, enak. Coba jalan tidak cepat banget, tidak lambat banget, sedang-sedang, jalan biasa. Ini pasti habis ikut lomba 17 Agustusan, lomba jalan santai. Ya, jadi intinya ya kembali lagi pada umumnya. Yang penting kalau jalan jangan terlalu cepat dan juga jangan terlalu lambat. Dan kalau sakit perut kumaha? Masa harus sedang-sedang? Takut ntar keluar bukan ada tempatnya, Bib. Ya itu kalau ada nanti jelaskan. Ya, jadi intinya adab akhlak, sunnah adabnya. Yang selanjutnya adalah jangan terlalu cepat di saat berjalan dan juga jangan terlalu lambat. Kama amarakumullah ta'ala. Nah, ternyata dalam Al-Quran juga diajarkan. Allah berfirman biqaulihi, dengan firman-Nya, waqsid fi masyika. Hendaknya kamu kalau berjalan itu hendaknya perlahan. Jangan terlalu cepat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabdakan, suratul masyi tudhibu baha'al mu'min, kata Nabi. Cepatnya seseorang dalam berjalan itu menghilangkan wibawa seorang mukmin tersebut. Jadi kita kalau melihat orang jalannya cepat pun, istilahnya harga diri orang itu pun akan hilang secara otomatis. Coba kita lihat contoh ya, contoh. Kalau kita lihat jalannya ustadz, kiai, ulama itu, coba lihat. Dengan wibawa, perlahan, tidak cepat banget, juga tidak lambat banget. Dan ternyata
wibawa itu, harga diri itu memang tidak boleh kita nuntut sama orang untuk menghargai kita. Tidak boleh. Ibu tolong hargain saya ustadz. Ibu kalau tidak menghargain saya doain ibu fakir miskin nanti. Tidak boleh seperti itu. Tapi yang ada, kalau kita ingin dihargai oleh orang, hargailah diri kamu sendiri dengan akhlak yang baik. Termasuk di saat berjalan. Kalau berjalan jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Kenapa? Kata Nabi, cepatnya orang dalam berjalan akan menghilangkan harga diri orang tersebut. Fi riwayat dan riwayat yang lain, bahaul wajhi, yaitu wibawa wajahnya sendiri. Coba lihat orang yang berjalan cepat, wajahnya itu ya segitulah pokoknya. Wala ba'sa, tapi tidak apa-apa. Antam siyam musri'an, kamu berjalan cepat, idza kana dzalika li hajatin, kalau itu ada hajat. Contoh, dipanggil orang tua. Jangan kan jalan cepat, lari aja enggak apa-apa. Contoh, kebelet kencing. Karena mungkin, Bu, maaf ya, saya jalannya berakhlak, tapi saya kebelet kencing. Lari kalau gitu mah. Usah pakai permisi. Ya. Mau buang air besar, ya. Kemarin saya belajar akhlak lil banin juz 3 di Pondok Darul Mujtabah. Sunnah adabnya kalau berjalan harus perlahan-lahan, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Akhirnya di pertengahan jalan yang di perutnya sudah keluar. Sehingga kalau ada hajat tidak apa-apa. Tapi kalau itu berkaitan sama orang, ya izin dulu. Punten, saya duluan karena saya kebetulan ada hajat di rumah. Tapi tetap harus izin kalau bisa. Wabil hadis, dalam hadis Nabi jelaskan, sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-asra. Nabi pernah salat asar. Fa asra'a, kemudian Nabi bergegas. Nabi cepat jalannya setelah salat asar. Summa dakhalal bait, kemudian Nabi masuk ke rumah. Fafazi'an nasu min sur'atihi, manusia sahabat-sahabat Nabi heran. Nabi kalau jalan tuh paling perlahannya orang, tidak cepat juga tidak lambat. Tapi saat sholat asar selesai, Nabi langsung keluar berjalan cepat menuju ke rumahnya. Faqala, maka setelah Nabi berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, Nabi jelaskan kenapa saya harus berjalan cepat. Faqala, Nabi berkata, dakartu syai'an min tibrin, saya ingat setelah selesai sholat asar, saya tadi ingat bahwasanya di rumah saya itu ada sebiji emas. Jadi di rumah Nabi itu ada satu emas. Indana, di rumah kami. Fakari itu, saya nggak suka di rumah saya itu ada emas. Fakari itu, aku nggak suka. Aniyah bisa nih untuk mengikatku. Fa'amar tu biqismatihi, maka saya langsung ke rumah, saya bagi itu emas kepada fakir miskin. Artinya apa? Kalau adanya harta itu nanti manusia akan terikat. Saya tanya Mbak Bu, jawab yang cepat ya, jujur ya, jangan bohong dosa lo. Setiap Ahad ketiga jam 9 ada kajian bersama Al-Faqir di Pondok Pesantren Darul Mujtabah. Ibu rutin, bapak rutin. Tapi suatu saat ibu yang punya warung, yang punya toko, contoh ibu punya warung gado-gado, jualan gado-gado. Tiba-tiba jam 9 mau berangkat, gado-gadonya rame, banyak yang beli. Kira-kira ibu-ibu dilayani atau datang ke majelis taklim? Kalau dilayani, majelis taklimnya bubar, nggak bisa datang. Kira-kira milih ngelayani, tidak hadir majelis taklim, resikonya, atau meninggalkan mereka untuk hadir majelis taklim? Pilihan pertama atau yang kedua? Jujur, bohong dosa. Pilihannya cuma dua. Kok bingung sih? Yang pertama melayani, tapi resikonya nggak bakal dapat majelis taklim karena waktunya habis untuk melayani. Atau yang kedua, ditinggal, minta maaf sama yang beli, ditunda kalau mau beli nanti habis duhur jam 1. Sekarang saya mau hadir majelis taklim. Kira-kira pilih yang pertama atau yang kedua? Yang benar.
Awas, tidak terucap satu kata dari seorang hamba kecuali ada yang nyatet. Bohong dosa dicatat, jujur dicatat. Melayani dapat untung 200.000, ya, gado-gadonya 10.000, yang beli 20, sehingga dapat uang 200.000. Atau 200.000 kita singkirkan karena kita pengen hadir majelis taklim. Kira-kira 200.000 atau hadir majelis taklim? Nah gitu. Kenapa dari tadi nggak jujur, kok repot bisa? Milih 200.000, nanti di akhirat makan 200.000. Saya tanya ibu bapak semuanya, nanti di akhirat ibu dikasih uang 1 miliar, ada harganya ndak? Di akhirat dikasih uang 1 miliar, ada harganya ndak? Nggak ada harganya. Karena nanti yang menyelamatkan kita di akhirat cuma satu amal soleh. Dan amal soleh itu adalah yang kita kerjakan pada hari ini. Ingat konsep kematian, tidak pernah ada yang tahu kapan seorang hamba akan dicabut nyawanya oleh Allah. Dan juga kematian tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Saya tanya lagi sama bapak ibu semuanya biar langsung sadar. Contoh, ini contoh, tapi nggak bakal terjadi ini. Contoh, bapak ibu punya gado-gado, masih kembali seputar gado-gado. Ibu bapak punya gado-gado, kemudian yang beli 20 orang, dapat untung 200.000. Dengan konsekuensinya ibu tidak hadir majelis taklim, tidak dapat pahala hadir majelis taklim. Kita sudah bahas kemarin ya, lebih afdol dari sholat sunnah 1000 rakaat, lebih afdol menyuruh orang sakit 1000 kali, lebih afdol mentakziahi orang meninggal dunia 1000 kali. Malaikat minta ampun untuk kita, semua binatang di darat, di laut semuanya minta ampun kepada kita. Derajat kita diangkat 700 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditinggalkan tuh semua pahala itu gara-gara gado-gado dapat untung 200.000. Kalau ibu-ibu nanti jam 12 contohnya nih ya, jam 12 nanti ibu meninggal dunia contohnya nih. Jam 12 ya, ibu meninggal dunia. Milih meninggal dalam keadaan apa? Ngelayani gado-gado dapat 200.000 atau hadir majelis taklim dapat pahala yang banyak? Hah? Tadi katanya gado-gado. Hah? Ini ibu-ibu majelis Darul Mujtabah ini imannya mudah dibayangkan. Pelin-pelan. Saya tanya lagi nih ibu-ibu, biar gampang nih, kok pelin-pelan nih. Ibu kalau ngelayani gado-gado dapat uang 200.000, kalau ke majelis taklim cuma dapat pahala, di mana? Jujur, dikasih uang nih sama saya ya 200.000, tapi jangan hadir majelis taklim. Kalau hadir majelis taklim tidak dapat uang 200.000, pilih mana? Kok bingung? 200.000 lumayan nih, merah-merah 2, biru-biru 4 ya, milih duit, milih duit. Nah gitu. Jadi nanti kalau ibu meninggal dunia lebih milih mati ngelayani gado-gado 200.000, tidak usah dapat pahala majelis taklim gitu. Kumaha eta? Milih duit atau pahala? Benar. Milih duit atau pahala? Ya, dicatat loh ya sama mereka terkait hati. Nanti kalau ada punya usaha, ahad ketiga mau hadir, ternyata ada yang nawari bisnis, ada yang nawari pekerjaan, toko warungnya rame, kok milih itu? Bohong, dicatat sama mereka. Awas, sudah janji loh tadi ya. Ustadz, pokoknya kalau hari ahad ketiga jam 9, jam 8 standby untuk majelis Darul Mujtabah, insya. Ingat Pak Bu, percaya atau tidak percaya, ini hadis Nabi ya, ini hadis Nabi. Nabi mensabdakan orang yang belajar ilmu agama rezekinya lebih dimudahkan oleh Allah. Saya tanya, Nabi kalau sudah berbicara jujur atau bohong? Nyata atau tidak nyata? Nyata. Sehingga kalau sudah ahad ketiga ya,
atau setiap ahadnya, siapkan waktu jam 8 niat hadir ke majlis taklim Darul Mujtaba. Yakin hari itu rezeki Bapak Ibu lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki aja amin. Ya. Sama Bu, saya juga kalau dikasih duit amin. Baik. Ya. Kayaknya mukodimanya sampai situ aja dulu ya. Kita ingin baca kitab ini nyantai, perlahan, tapi paham semuanya ya. Jadi ingat Pak Bu, yang pertama akhlak kita berjalan pada mukodimah pembukaan pembacaan kitab ini. Kalau keluar rumah sunnah adabnya kaki apa? Kanan atau kiri? Kiri. Maka mulai saat ini usahakan kalau keluar rumah kaki kiri, masuknya rumah baru kaki kanan. Jadi setiap keluar rumah tuh nilainya pahala, masuk rumah pahala. Yang kedua, adab sopannya, sunnahnya kalau keluar rumah baca doa. Apa doanya? Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Setiap keluar rumah dicatat pahala terus sama Allah. Yang ketiga, sunnahnya lagi, adabnya, kalau kita keluar rumah maka hendaknya berniat untuk memberi manfaat kepada diri sendiri. Niat, ya Allah saya ingin ngasih manfaat untuk diri sendiri. Yang keempat, memberi manfaat kepada orang. Siapa yang bisa saya bantu di jalan, saya bantu. Setiap keluar rumah pahala terus tulisannya. Kemudian yang kelima, ya, niat untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Ada ibu-ibu lagi nongkrong di warung sayur ngomongin orang. Kira-kira ikut nimbrung atau enggak? Oh, berarti nggak dapat pahala itu. Cari dosa ini. Ibu-ibu nih lagi kumpul di warung sayur, lagi ngomongin ibu-ibu yang lainnya. Wah, apalagi ini kabar lagi hit-hitnya. Kemarin kita dengar baru selentingan. Kemarin itu ada ibu-ibu itu lagi jalan kepleset, kepalanya masuk comberan. Di warung sayur ada yang lagi ngobrolin rame. Kira-kira ibu-ibu datang atau enggak? Datang dengerin gosip atau enggak? Karena sudah niat, saya niat tidak pengen maksiat, ditinggalkan. Kenapa? Karena kegosip itu dosanya besar. Ibadah kita yang kita kerjakan, kata Nabi, nanti akan diambil oleh Allah di akhirat, diberikan kepada orang yang kita gosipi di dunia. Maka jangan sampai menggosipi orang atau dengerin orang ngegosip, dosanya sama. Kemudian yang selanjutnya adalah niat tidak membahayakan orang. Apa Bu? Penasaran? Nah, apa penasaran selanjutnya? Nanti disambut penasarannya di neraka. Penasaran itu dalam kebaikan. Oh, di majelis taklim ahad ketiga ada pengajian sama Habib Novel. Penasaran pengen hadir. Itu penasaran yang bagus. Penasaran di warung saya ada ngomongin orang. Enggak penasaran, itu cari neraka itu namanya. Ya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, adabnya juga yaitu kalau jalan tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tidak kayak tadi cepot pisan. Lambat banget, dikira itu bukan jalan, ngantuk kayak ini orangnya. Ya, jadi sedang-sedang saja dalam berjalan, ya. Dan ingat bahwasannya semua tubuh kita ini, anggota tubuh kita ini semuanya ada tanggung jawabnya. Maka gunakan semaksimal mungkin anggota tubuh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan pada kesempatan kali ini. Barangkali ada yang mau tanyakan, silakan, atau pakai kertas boleh. Wallahu a'lam bishawab. Mangga ka ibu-ibu manawi aya patarosan anu atas dicatat manawi aya. Saya kalau nggak ada yang nanya itu saya usulkan berarti nggak ada masalah dalam hidupnya itu. Saya selama ngisi berapa? 3 kali ya? Lebih. Kurang lebih 3-4 kali lah saya ngisi. Setiap tanya jawab tuh nggak ada yang nanya. Berarti memang jamaah Majelis Darul Mujtaba ini orangnya Masya Allah, tenang hidupnya, bahagia, nggak ada masalah.
atau mungkin terlalu banyak masalahnya, bingung mau nanya dari yang mana. Betul? Bingung berarti nanyanya nih. Makanya dicatat sebelum datang di sini, dicatat. Banyak, nggak apa-apa. Kalau waktunya nggak cukup, nanti yang Pak Jiheri diskusi sendiri. Ada yang mau tanya? Ibu? Santri, mau nanya enggak? Hah? Mau nanya? Cara biar nggak ngantuk kalau majelis taklim, mau nanya enggak? Dulu Al-Fakir saya punya ustadz namanya Ustadz Qoimuddin bin Abdullah. Beliau ulama Jawa Timur dan sangat disegani beliau ini. Ngajar di kita di Dalwa, ngajar di Sidogiri. Dulu kalau Bapak Ibu masih ingat, ada satu orang aneh, dia mengatakan akhirat tidak kekal. Dulu itu sempat ada itu. Orang mengatakan akhirat tidak kekal. Ya, ada dijawab oleh ulama-ulama kita. Saya punya guru Ustadz Qoimuddin jawabnya pakai karangan kitab, coba. Jawabnya pakai karangan di kitab, diterbitkan kitabnya. Nah itu beliau mondok, mujahadahnya, usahanya biar nggak ngantuk para santri. Caranya itu apa? Kalau lagi belajar itu bawa balsem atau bawa cengek, cabai. Jadi kalau ngantuk, ambil, taruh di sana. Itu saya punya guru Ustadz Qoimuddin. Perjuangannya sampai seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada yang paling berharga bagi santri melebihi waktu. Nggak ada. Antum yang saat ini mondok, nanti antum akan merasakan mondok setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, nggak bisa baca kitab, nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa ceramah, nggak bisa ngajar, nyeselnya luar biasa. Saya bilang seperti ini karena saya sudah mondok di luar. Saya mondok itu nggak Bu dari 2001 sampai 2012. 11 tahun kurang lebih saya mondok. Dipotong 2 tahun sebetulnya. Setahun saya ngabdi di luar, tugas dari Pondok Pesantren Dalwa. 1 tahun saya ngabdi di pondok di Dalwa sampai selesai. Saya mondok kurang lebih 9 tahun lah. Kalau kotornya itu 11 tahun. Itu saya sampai detik ini kalau ada yang nanya, Habib kalau ditawarin mondok lagi mau enggak? Saya sangat mau. Kenapa? Karena saya sudah merasakan pahitnya, getirnya. Di saat hari ini saya tidak maksimal dulu waktu mondok. Saya kalau dulu maksimal bagus waktu mondok, saya ngajar ini saya bisa lebih bagus daripada hari ini. Cuma karena saya dulu mondoknya itu ala kadarnya. Saya belajar mondok itu kalau mau ujian SKS, sistem kebut semalam. Kalau mau ujian baru belajar. Kalau nggak ujian musyawarah nggak pernah belajar saya. Kerasa sampai sekarang. Baca kitab kadang masih bingung, ngartikan kitab kadang masih nanya sama orang, kenapa belajarnya nggak serius? Maka kalian yang mondok, belajar yang serius. Dul, ada yang namanya Dul. Dul. Karena penyesalan itu letaknya di akhir, ya. Maka belajar yang rajin. Jangan seperti pepatah Indonesia mengatakan, jangan kamu menjadi ayam yang mati di pelumbung padi. Pelumbung padi itu tempat makanannya ayam. Tapi ada ayam mati di pelumbung padi. Apa? Nggak ambil manfaat. Ada santri mondok setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun nggak bisa baca kitab. Padahal kalau cuma sekedar baca kitab 1 tahun juga sudah cukup. Belajar nggak usah jauh-jauh. Mantan jurumnya pelajari, pahami, bukan cuma dihafalkan, dipahami, sorobnya amsilatut tasrifiyah, tatbik qiraah, praktek baca kitab setahun beres. Tapi lihat sekarang, ada santriwati, mondok 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gak bisa baca kitab. Kenapa? Karena tidak menghargai waktu yang paling berharga. Kedua, kalau pengen sukses, antum para santri, syaratnya jangan melanggar. Jangan melanggar. Saya punya guru namanya Ustaz Ismail Ayub, Pak Bu. Beliau ini tangan kanannya Abu Hasan. Sampai sekarang tangan kanannya Abu Yazid. Beliau mengatakan, kalau ada santri yang melanggar, apalagi nggak ngaku berbohong, nanti dia akan dikeluarkan dari pondok dengan 2 cara. 1, dikeluarkan dari pondok karena dia melanggar sendiri, dihukum, dikeluarkan. Atau kedua, di pondoknya dibuat sama Allah tidak betah. Hati-hati. Kalau ada santri antum nggak betah,
pada di sini nyaman, enak, koreksi. Jangan-jangan suka melanggar tapi nggak ngaku. Hati-hati. Nanti konsekuensinya bukan sekarang. Nanti konsekuensinya itu di saat mondok 7 tahun nggak bisa apa-apa. Keluar dari pondok bukan jadi ustadz, bukan jadi kiai, bukan punya majelis, bukan bangun pesantren, malah cuma dagang di pasar. Dagang di pasar baik kalau halal, tapi Anda mondok 7 tahun, mondok 5 tahun. Kenapa? Karena di pondoknya melanggar, koreksi diri sendiri, tidak usah tolak kanan kiri. Saya nih kumaha, abdi di pondok nani Darul Mujtaba nih kumaha. Saya mondok nih gimana sekarang? Saya bicara seperti ini, saya mondok sudah 11 tahun. Saya punya teman ribuan. Pondok Dalwa itu Pak Bu, bukan cuma senusantara, luar negeri pun banyak. Kita punya teman Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Australia, Amerika. Sekarang ada dari Myanmar. Juga ada di pondok kita, nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Teman-teman saya masih ada di sana yang ngajar, itu harus pakai alat bantu ngomongnya itu, karena nggak bisa bahasa Indonesia. Dan saya dulu jadi Kismu Tartib 2 tahun. Saya tahu bagaimana karakter anak pondok. 2 tahun jadi saya bagian ketertiban. Ngurus mereka dari jam 3 saya bangunkan mereka sampai jam 10 malam. Saya punya tugas. 2 tahun saya pegang santri. Berapa? 1.200 orang kita pegang. Seriknya sendirian saya pegang. Dan saya lihat yang menjadikan faktor kebanyakan santri-santri yang tidak sukses, tidak jadi ustadz, tidak jadi ustadzah, faktor terbesarnya karena dia melanggar aturan pondok pesantren. Maka jangan harap para santri-santriwati yang melanggar jadi ustadz. Pegang telinga saya nih. Kalau kamu suka melanggar di pondok, apalagi nggak ngaku, berdebat sama pengurusnya, berdebat ribut sama pengajarnya, sama kiainya, tunggu nanti kamu akan dikeluarkan karena pelanggaranmu atau sama Allah dibuat nggak betah. Saya Pak Bu punya kakak kelas nih banyak di atas saya. Cuma orangnya jadi sukses. Ada di antaranya jadi ustadz, bahkan sampai punya majelis bangun pondok pesantren. Resepnya apa kata kakak kelas saya ini? Resep kami ini, kami kalau melanggar tuh ngaku. Kalau melanggar, ngaku. Kata beliau ada teman-teman kami yang setiap malam main biliar. Main biliar bola sodok gitu. Kami loncat dari pondok, loncat pagar itu jam 1 malam. Jam 12 malam. Nanti masuk pondok menjelang subuh. Masuk jam 4, gak ketangguhan. Tapi habis zuhur kami ngaku. Kami datang ke kamar ustadz, saya tadi malam main biliar. Karena berkah dia setiap melanggar ngaku, sukses jadi orang-orang besar sampai detik ini. Maka para santri, jadi pengen sukses, berkah ilmunya, jangan melanggar. Oi, jangan melanggar. Jangan melanggar. Kalau sudah ternyata melanggar, tinggal ngaku. Ditanya, contoh ini sama ustadznya, dari mana? Dari rumahnya ustadz. Oh ya, ngapain aja? Dari rumahnya ustadz aja. Nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Kok mulutnya bau gitu? Bau apa? Bau jengkol. Hah? Kok mulutnya bau ngebul gitu? Tau ngebul? Bau rokok ini mulutnya. Oh enggak ustadz, ini tadi saya waktu di rumah ustadz ada yang ngerokok sehingga baunya sampai masuk ke mulut saya. Mulai berani bohong. Hati-hati, Anda punya ilmu, resiko nanti itu. Dan ingat, penyakit bohong itu nggak bakal cuma sekali. Akan ada bohong-bohong yang selanjutnya. Coba lihat Pak Bu, kalau ada orang ngebohong, pasti dia sebelumnya pernah berbohong yang sebelumnya dan akan berbohong yang selanjutnya. Maka para santri jangan coba-coba bohong. Kalau melanggar, ngaku, ditakzir, dan yakini takzir itu adalah sebagai pemutih agar kita punya ilmu yang bermanfaat. Ya, sekilas itu ya para santri. Kalau pengen sukses, jangan pernah melanggar. Kalau melanggar, ngaku, berkah. Insya Allah kita punya ilmu. Saya mondok nggak pintar-pintar banget, biasa belajarnya kalau mau ujian. Tapi alhamdulillah Pak Bu, kalau lihat di YouTube saya setiap maghrib isya tuh punya rutinan. Subuh
Banyak orang bilang, Beb, novel nggak capek tak Beb? Setiap subuh kajian, suling, subuh keliling. Nanti maghrib rutinan, isya rutinan. Nanti ada pagar setiap hari, minimal 4. Nggak capek tak Beb? Saya jawab, saya bukan robot. Saya manusia, pasti ada capeknya. Robot aja kalau sudah baterainya habis mati. Manusia pun sama, kalau sudah capek ya capek. Tapi kenapa kok kita tetap berusaha semaksimal mungkin? Karena saya pribadi yakin di balik itu insya Allah ada ridhonya Allah dan ada syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadikan lelah kita untuk lillah. Jadikan lelah kita untuk lillah. Para santri ya, jangan melanggar. Kalau melanggar ngaku, jangan bohong. Biar ilmunya berkah manfaat. Di pondok nggak pintar-pintar banget, biasa aja. Tapi karena nggak melanggar atau karena melanggar ngaku, akhirnya keluar dari pondok berkah ilmunya. Bisa buat majelis, bisa bangun madrasah, bisa bangun pondok pesantren. Kenapa? Yang memberikan ilmu adalah Allah. Di saat hati kita bersih, tidak ada kebohongan, tidak ada kita kemunafikan, diberikan ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan sholat busyra 3 kali. Mudah-mudahan berkah sholat busyra, yang punya hajat, yang punya keinginan, yang punya harapan dan doa, khususnya ibu-ibu, bapak-bapak semua yang hadir ke tempat ini, pulang dari tempat ini semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Bapak Ibu doakan untuk hajat Majelis Al-Fakir. Alhamdulillah untuk aulanya kita sedikit lagi, kita masih butuh uang 11.400.000. Kita masih punya utang 11.400.000. Saya tidak mengharapkan besar Bapak Ibu membantu saya, tapi saya nitip doa. Khususnya saat ini lintaskan doa untuk Majelis Al-Fakir, mudah-mudahan minggu-minggu ini selesai. Karena nanti setelah selesai ini kita akan lagi fokus kepada yang lainnya, di antaranya pembebasan tanah untuk pembangunan pondok pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan